Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfia Febriata Solika ingin menjelaskan tentang perbedaan antara kelompok dan tim kerja. Yang pertama yaitu pengertian kelompok. Kelompok terdiri dari 2 orang atau lebih yang bekerja sama dan saling bergantung untuk mencapai tujuan yang sama. Tim adalah pengembangan sinergi yang positif dengan upaya yang terkoordinasi sehingga total outputnya menjadi lebih besar daripada inputnya. Adapun perbedaan dari kelompok dan tim kerja, kelompok yang pertama, anggota beranggapan pengelompokan hanya sekedar administrasi. Yang kedua, pendekatan hanya sebagai tenaga bayaran. Yang ketiga, mengerjakan tugas bagian masing-masing masih harus diperintah. Yang keempat, dalam penyampaian saran harus hati-hati karena dapat dianggap sebagai upaya untuk memecah belah. Yang kelima, dalam penerapan hasil kerja sangat dibatasi oleh pemimpin. Yang keenam, anggota tidak berperan aktif terhadap pengambilan keputusan. Sedangkan tim kerja, yang pertama, anggota menyadari ketergantungan satu sama lain. Yang kedua, adanya komitmen terhadap sasaran yang akan dicapai. Yang ketiga, rasa peka, sadar diri terhadap tugas masing-masing yang dapat dikontribusikan untuk keberhasilan. Yang keempat, bekerja dalam suasana saling terpercaya, saran dapat diterima dengan terbuka. Yang kelima, penerapan hasil kerja dapat didukung oleh tim. Yang keenam, anggota berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Adapun 4 variabel Stephen P. Robbins yaitu sasaran, sinergi, akuntabilitas, dan keahlian. Dalam kelompok kerja, saran yaitu berbagi informasi, sinergi yaitu netral atau terkadang negatif, akuntabilitas yaitu individual, keahlian yaitu acak dan jarang. Sedangkan tim kerja, sasaran yaitu kinerja kolektif, sinergi yaitu positif, akuntabilitas yaitu individual dan saling melengkapi, keahlian yaitu saling mengganti. Ada pula penulis lain yaitu Laurie J. Mullins yang membedakan berdasarkan 6 variabel. Di antaranya yaitu ukuran, seleksi, kepemimpinan, persepsi, gaya, dan semangat. Dari tim kerja yaitu ada terbatas, krusial, berbagi atau dirotasi, pemahaman pengetahuan saling melengkapi, peran koordinasi yang tersebar, interaksi dinamis. Sedangkan kelompok terdiri dari medium dan besar, imaterial, solo, fokus pada pemimpin, konvergensi atau konformisme, dan yang terakhir kebersamaan mengalahkan musuh. Saya ingin membahas tentang tim berdasarkan sasarannya. Tim berdasarkan sasarannya itu ada 4. Yang pertama adalah tim pemecah masalah. Tim pemecah masalah itu terdiri dari 5-12 karyawan dari departemen yang bertemu selama beberapa jam setiap pekannya untuk membahas perbaikan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Dalam tim pemecah masalah ini, setiap anggota berbagi pendapat dan juga memberikan saran mengenai bagaimana proses dan metode kerja dapat diperbaiki. Yang kedua ada tim kerja mengelola diri. Tim kerja pengelola diri itu adalah kelompok karyawan, biasanya terdiri dari 10-15 orang yang memikul tanggung jawab dari mantan penyelia atau supervisor mereka. Tim ini bertugas untuk perencanaan dan penjadwalan kerja, kontrol kolektif atas langkah kerja, membuat keputusan, operasi, dan mengambil tindakan atas permasalahan. Dan juga tim ini bahkan memilih anggotanya sendiri dan menyusun anggota itu untuk menilai kinerja. Yang ketiga ada tim lintas fungsional. Tim lintas fungsional ini adalah tenaga kerja dari tingkat hierarki yang sama, tetapi dari tempat pekerjaan yang berbeda. Tim ini merupakan cara efektif yang memungkinkan orang-orang dari aneka bidang dalam suatu organisasi atau bahkan antar organisasi
untuk bertukar informasi, mengembangkan gagasan baru, dan memecahkan masalah, serta mengorganisasikan proyek yang rumit. Yang keempat, ada tim virtual. Tim virtual adalah tim yang menggunakan teknologi komputer untuk mengikat secara fisik, secara bersama, membagi anggota untuk mencapai tujuan bersama. Tim virtual terdiri dari atas anggota-anggota yang tersebar secara geografis dan organisasional yang terikat terutama untuk kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ernawati Putri Rizky Amelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang tim interdependence. Sebelumnya, kalian tahu nggak interdependence itu apa sih? Interdependence itu biasanya lebih fokus pada analisis perilaku dari dua individu atau lebih yang berinteraksi satu sama lain. Nah, jika dikaitkan dengan tim interdependence, berarti tim kerja yang cenderung memiliki interaksi yang lebih intens, dan mereka itu saling ketergantungan. Terus juga, tim interdependence itu dia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan menyebabkan satu sama lain saling memengaruhi. Tujuan dari tim interdependence, setiap tim membahas dan memberikan alasan yang mendukung untuk tujuan yang hendak dicapai. Misalnya aja tim olahraga atau tim sepak bola. Tim sepak bola sudah jelas ya, berarti dia masuk ke dalam tim interdependen atau saling ketergantungan. Kenapa? Karena tidak ada tugas yang dapat kita selesaikan tanpa bantuan dari tim anggota yang lain. Setiap individu memiliki spesialisasi, kemampuannya masing-masing. Kesuksesan individu adalah kesuksesan bagi seluruh tim. Jadi, tidak peduli seberapa besar talenta salah satu pemain, dia tidak akan pernah memenangkan pertandingan ini jika dia hanya bermain sendirian. Kelebihan dari tim interdependen yang pertama, setiap anggota tim diberi penghargaan yang sama, mencangkup nilai tim atau nilai individu sebagai evaluasi. Nah, yang kedua itu identitas kelompok. Maksudnya apa? Identitas kelompok itu yang dimiliki oleh anggota kelompok yang mereka bangun melalui interaksi sesama anggotanya dan untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, membuat rasa komunitas. Jadi, kalau misalkan identitas kelompok udah dibuat, barulah dibuat komunitasnya. Jadi, rasa komunitasnya itu ada dan terjalin. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komposisi tim. Kemampuan anggota adalah hal yang utama. Jika anggota bekerja dengan maksimal, maka tim akan mendapatkan hasil yang maksimal. Keahlian juga hal yang penting. Jika kita ingin mendapatkan hal yang maksimal, keahlian sangat diperlukan karena agar kinerja para anggota berjalan dengan baik. Penempatan posisi juga harus diperhatikan. Jangan salah penempatan. Karena jika salah penempatan, para anggota tidak bekerja dengan maksimal karena tidak sesuai dengan keahliannya masing-masing. Rasa saling percaya juga penting dalam anggota agar membangun chemistry yang ada dalam anggota ini. Untuk mencapai komposisi yang baik, kita harus mempunyai kreativitas dalam anggota. Keaktifan anggota juga dilihat agar mendapatkan komposisi tim yang sangat baik. Ya, nama saya Mirza Rifahmi. Di sini saya akan menjelaskan menciptakan tim kerja yang efektif. Yang pertama, rancangan pekerjaan. Keefektifan tim membutuhkan kerjasama dan menempatkan tanggung jawab bersama untuk melaksanakan tugas penting. Kelompok rancangan kerja meliputi variabel-variabel rancangan kerja, meliputi variabel-variabel seperti kebebasan dan otonomi, keuntungan pada kegunaan keahlian berbeda dan talenta, kemampuan untuk menyelesaikan dan mengidentifikasi semua tugas atau produk
dan bekerja dalam tugas atau proyek yang berpengaruh secara substansial. Contoh, sebuah perusahaan menerapkan program kerja yang harus dilaksanakan oleh semua pegawainya. Yang kedua, ada konteks. 3 faktor kontekstual yang muncul paling signifikan sehubungan dengan kinerja tim adalah adanya sumber daya yang mencukupi, kepemimpinan yang efektif, dan evaluasi kinerja dan sistem reward mencerminkan kontribusi tim. Yang pertama, ada sumber daya mencukupi. Tim yang efektif memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan semua pekerjaan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, ada kepemimpinan struktur. Anggota tim harus sependapat mengenai melakukan apa dan memastikan bahwa semua anggota menyumbang secara sama dalam berbagai beban kerja. Yang ketiga, ada evaluasi kinerja dan sistem reward. Secara tradisional, evaluasi berorientasi individu dan sistem reward harus dimodifikasi guna merefleksikan kinerja tim. Evaluasi kinerja individu seperti upaya resmi per jam, insentif individu, dan sejenisnya. Ya, yang ketiga ada komposisi. Kategori ini terdiri dari atas variabel-variabel yang berhubungan tentang bagaimana tim harus dibentuk melalui kemampuan. Yang pertama ada kemampuan anggota. Untuk bekerja dengan efektif, suatu tim menuntut 3 tipe keterampilan yang berbeda. Yang kedua ada personalitas. Personalitas mempengaruhi individu dalam berperilaku. Yang ketiga ada mengalokasikan peran dan mengalahkan keanekaragaman. Yang keempat ada fleksibilitas anggota. Tim terdiri dari atas individu-individu fleksibel yang anggotanya dapat saling melengkapi tugas satu sama lain. Yang kelima, pilihan anggota. Tidak semua anggota merupakan pemain tim. Berikan pilihan, beberapa pekerja akan menyeleksi secara sendiri keluar dari partisipasi tim. Ya, yang keempat ada proses. Kategori terakhir berhubungan dengan efektivitas tim adalah variabel proses. Variabel proses terdiri atas komitmen setiap anggota tim terhadap tujuan pembentuk sasaran tim, secara khusus efikasi tim, manajemen konflik yang terorganisasi baik, serta pengurangan social loafing. Yang satu ada tujuan bersama. Tim yang efektif harus punya tujuan bersama sekaligus bermakna berfungsi sebagai arahan, momentum, dan komitmen di antara anggotanya. Yang kedua ada sasaran spesifik. Tim yang sukses adalah yang mampu menerjemahkan tujuan bersama mereka ke dalam sasaran kinerja yang realistik, spesifik, dan bermakna. Yang ketiga ada efikasi tim. Tim yang efektif punya kepercayaan diri, mereka yakin mereka akan berhasil. Yang keempat, ada tingkat konflik. Konflik dalam tim tidak selamanya buruk. Tim yang sama sekali tidak pernah terlibat konflik akan mandek dan apatis. Yang kelima, social loafing. Individu dapat bersembunyi di dalam kelompok. Mereka dapat terlibat dalam social loafing dalam upaya kelompok karena kontribusi individu tidak bisa diidentifikasi secara mudah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Christina Priscilia akan menjelaskan tentang tantangan tim. Tantangan tim ada 6 contoh yang akan saya jelaskan. Yang pertama, membangun kepercayaan dan saling menghormati. Sebagai tim yang berarti terdiri dari beberapa orang yang memiliki pemikiran dan pendapat masing-masing, harus bisa tetap saling menghormati satu sama lain. Dengan saling percaya dan saling menghormati yang kuat akan mempermudah bekerja sama. Yang kedua, perbedaan pendapat. Dalam sebuah diskusi proyek pasti akan sangat dibutuhkan sumbangan ide, pendapat pribadi, dan masukan dari setiap tim. Kamu pasti menemukan ide berbeda setiap orang dalam dunia kerja, dan akan sangat wajar jika ada perbedaan pendapat. Kamu harus fair menghadapinya, menimbang sisi positif dan negatifnya
Sekaligus bukan kamu yang dipilih pendapatnya, tapi kamu tetap harus profesional. Selanjutnya yang ketiga, terlalu fokus pada kemampuan. Banyak penelitian mengatakan skill kamu dalam bekerja hanya digunakan 30%. Sisanya, kamu harus menjalin hubungan dengan baik dalam rekan sekantor, komunikasi yang baik. Nah, itu akan menjanjikan karir kamu menjadi baik. Tapi kamu juga jangan lupa soft skill yang kamu punya jika kamu ingin memiliki karir yang naik. Yang keempat, sebagai leader, Anda harus memfasilitasi komunikasi di antara tim. Hal ini untuk menciptakan atmosfer komunikasi yang terbuka dan jujur. Setiap anggota tim berhak untuk mengekspresiasikan dirinya dalam bentuk pemikiran, opini, sampai solusi yang menjawab permasalahan yang ditemui kelompok. Yang kelima, menanamkan sikap saling memiliki atau sense of belonging. Anggota tim yang telah mendapatkan ekspektasi dan komunikasi yang jelas mengenai tujuan grup akan memiliki komitmen akan tindakan dan aksi tim. Sikap saling memiliki semakin mendalam saat anggota tim menghabiskan waktu bersama mengembangkan norma atau panduan yang berlaku pada tim secara bersama. Selain itu, pemimpin itu sebaiknya mengikut sertakan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan sebagai realisasi dari kerja sama tim. Yang keenam, pengkajian performa tim umpan balik. Setelah selesai kerja sama tim, jangan lupa untuk mengkaji ulang performa, ekspektasi, dan tujuan tim. Dan jangan lupa meminta umpan balik dari rekan-rekan tim Anda. Hal ini perlu untuk mengukur apakah pencapaian kinerja tim. Nah, dari sinilah Anda bisa melihat ruang untuk memperbaiki kinerja untuk proyek tim selanjutnya. Berikan reward atau hadiah dan insentif seperlunya untuk memotivasi seluruh anggota tim agar kinerja lebih baik di masa depan. Dan sebagai bukti penghargaan atas kerjasama, sehingga tidak akan ada lagi tim Anda yang menambah penghasilan dari uang yang tidak halal di belakang Anda. Kecurangan bukan karena ada niat pelakunya, namun karena kesempatan. Jadi Anda harus membuat sistem yang seeksekutif dan seefisien mungkin untuk mencegah dan meningkatkan performa tim Anda tanpa mereka sadar bahwa budaya yang bagus sangat berpengaruh untuk perkembangan karakter tim Anda dan kejayaan bisnis Anda. Kesimpulannya adalah Anda bahwa maju dan tidaknya bisnis Anda tergantung dengan kerjasama tim yang Anda miliki dan bagaimana Anda membangun tim tersebut agar menjadi tim yang solid, memiliki tujuan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Indriani ingin menjelaskan mengenai bagaimana membentuk individu menjadi pemain tim yang baik. Dalam membentuk individu menjadi pemain tim yang baik, ada 3 tantangan tersendiri. Yang pertama, mengatasi resistensi individu terhadap anggota tim. Maksudnya, bagaimana kita seorang manajer mengatasi adanya penolakan individu terhadap perubahan dalam tim. Yang kedua, melawan adanya pengaruh budaya individualitas. Maksudnya, bagaimana kita seorang manajer itu bisa meminimalisir adanya individualitas dalam sebuah tim di mana hanya kepentingan pribadi saja yang diprioritaskan, tetapi kepentingan timnya itu tidak diprioritaskan. Nah, yang ketiga, ya ada memperkenalkan kepada tim sistem menghargai prestasi individu. Ada 3 proses cara menghadapi tantangan tersebut. Yang pertama, proses seleksi. Maksudnya, proses memilih seseorang yang sudah memiliki keterampilan sendiri sebagai pemain tim. Dalam hal ini, bukan hanya keterampilan teknis saja yang dibutuhkan, akan tetapi keterampilan tim juga sangat dibutuhkan.
Keterampilan teknis itu contohnya kayak di bidang ilmu pengetahuan, ilmu teknologi, dan bidang ilmu lainnya. Kalau keterampilan tim itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, keterampilan manajerial, yaitu bagaimana seseorang mengatur dan mengelola potensi pada dirinya sendiri serta bisa berkoordinasi dengan individu lainnya dalam suatu anggota. Yang kedua, keterampilan interpersonal. Maksudnya, kemampuan seseorang untuk melakukan kontak sosial. Contohnya itu berkomunikasi dengan sesama individu yang ada di tim tersebut, terus berargumentasi, terus menghormati perbedaan pendapat dan bisa menjaga kekompakan dalam tim. Yang kedua, proses pelatihan, yaitu mengadakan training yang dapat membentuk karakter sebagai pemain tim. Dalam hal ini, pelatihannya itu berhubungan dengan meningkatkan keterampilan dalam penyelesaian masalah, komunikasi, negosiasi, serta penyelesaian konflik. Dalam proses pelatihan ini juga, karyawan diajarkan betapa pentingnya rasa sabar karena kalau di dalam tim, apabila ingin mengambil keputusan, itu butuh waktu yang lama. Terus yang ketiga, ada penghargaan. Itu reward kepada karyawan yang dapat memotivasi karyawan agar bisa berkontribusi lebih lagi kepada tim. Nah, penghargaannya itu nggak hanya berupa uang, nggak harus berupa uang, bisa aja kayak ucapan terima kasih, rasa pengakuan, terus pemberian rasa nyaman di lingkungan pekerjaan dan timnya, terus promosi, kenaikan gaji, seperti itu. Nah, dalam sebuah tim harus dibangun komitmen yang tertuju pada tujuan dan ukuran kinerja timnya. Dalam sebuah tim, kalau nggak ada tujuan, anggota timnya itu akan bingung, apatis, dan akan memprioritaskan tujuan individu mereka. Nah, dalam tim juga harus semua anggotanya itu harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap pencapaian kinerja timnya dengan cara berjanji dengan sepenuh hati pada diri sendiri dan anggota tim yang lainnya untuk menjadikan pencapaian kinerja tim itu menjadi tujuan individu mereka. Apabila dalam sebuah tim sudah mencapai komitmen itu, maka kemungkinan besar tim itu bisa menjadi tim yang efektif.